Hi everybody, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Salah satu basic grammar yang harus teman-teman kuasai. Nah, seperti apakah itu past continuous tense? Langsung saja kita simak. Are you ready? Let's get started. Nah, sambil kita ingat-ingat ya, present continuous tense. Present continuous tense ini sering disebut juga present progressive tense. Ya, jadi past continuous tense juga disebut dengan past progressive tense. Nah, jadi sebenarnya mirip nih present continuous tense sama past continuous tense. Tapi bedanya yang satu present means sekarang, ya. Now, kalau yang past continuous tense refers to something that was happening in the past or continuing action in the past. Jadi sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Kalau yang present progressive atau present continuous sedang terjadi di masa sekarang ya, yang saat ini sedang teman-teman lakukan. Ya, jadi presentnya tinggal teman-teman ganti menjadi past yang sedang teman-teman lakukan di masa lampau. Oke. Nah, ini perbedaannya ya, yang sedang terjadi sekarang dan sedang terjadi di masa lampau. Nah, kalau kita ingat polanya present continuous tense, yaitu am, atau is, atau are, ya, atau disebut dengan to be, kemudian ditambah dengan verb ing. Verb diberi imbuhan ing. Ya, siapa saja yang menggunakan am, is, atau are, nah teman-teman bisa buka kembali video Miss Krisan tentang present continuous tense atau present progressive tense. Nah, untuk pola past continuous tense, teman-teman tinggal mengganti am, is, are-nya menjadi was atau were plus verb ing. Ya, jadi kalau teman-teman ingat present continuous tense, tinggal ganti bentuk presentnya jadi past, yaitu to be-nya menjadi past. Nah, siapa saja yang menggunakan was, siapa saja yang menggunakan were. Kalau subjeknya subjek tunggal, nah subjek tunggal itu berarti satu, ya, I, she, he, it. Maka to be-nya menggunakan was ya. Tapi kalau subjeknya more than one, ya, lebih dari satu, seperti they, we, you, ya, maka kita menggunakan to be were. Oke, ditambah verb dengan imbuhan ing. Gampang ya, semoga bisa memahami semuanya. Nah, seperti apa sih contoh dari past continuous tense? Ya, kita langsung lihat saja di sini. Oke, kita praktekkan pola yang tadi kita masukkan dalam kalimat ya, full sentence. I was having dinner at 7 p.m. last night. Ya, jadi sambil teman-teman perhatikan di sini keterangan waktunya sama dengan keterangan waktu punya simple past ya, last night, tetapi ditambah dengan certain time atau certain point ya. Jadi last night tepatnya jam 7 malam. Oke, nah keterangan ini bisa diganti dengan menggunakan simple past. Contoh yang lain lagi adalah I was having dinner when you came last night. Oke, jadi di sini sudah menggunakan dua pola ya. I was having dinner di sini adalah past continuous tense ya, yang menunjukkan ada kejadian yang terjadinya agak panjang begitu ya. Ketika kamu datang tadi malam ya. Jadi ketika kamu datang tadi malam aku sedang makan. Jadi sedang makannya terjadinya agak panjang. Begitu ya. Nah, kalau kita buat timeline-nya nih ya, garis waktunya seperti ini nih. Jadi ada kejadian panjang ya, dari awal di sini ya sampai akhir di sini. Nah, kejadian yang panjang ini kita jelaskan dengan menggunakan past continuous tense. Polanya yang tadi was atau were ditambah verb ing. Ya. Kemudian jika ada satu kejadian lagi di tengah-tengah, ya, terjadi di tengah-tengah yang kejadian panjang tadi, maka kejadian yang di tengah-tengah ini kita jelaskan menggunakan simple past. Sambil mengingat-ingat simple past, yaitu yang verb yang digunakan adalah verb kedua. Oke, nah
Maka kejadian yang di tengah ini ya menggunakan simple past dan kejadian yang panjang menggunakan past continuous tense. Kita lihat contoh yang sebelumnya tadi. I was having dinner when you came last night. Jadi datangnya di tengah-tengah sedang makan. Oke. Sampai sini semoga bisa memahami ya. Kita lihat contoh yang lainnya yuk. I heard a loud noise while we were watching a movie. Ya, I heard a loud noise while we were watching a movie. Aku mendengar suara yang keras ketika kita sedang menonton TV, menonton film. Ya, nah kembali kita analisis menggunakan timeline ini ya. I heard a loud noise, ya, mendengar suara yang kerasnya di tengah-tengah ketika sedang menonton movie. Oke, jadi yang menonton movie-nya itu kejadiannya panjang, mendengarnya pendek. Oke, nah kalau kejadiannya pendek maka menggunakan simple past. Kejadiannya panjang menggunakan past continuous. Satu contoh lagi supaya lebih bisa memahami ya. I was cycling when I saw a lightning. I was cycling when I saw a lightning. Ya, aku sedang bersepeda ketika aku ketika aku melihat lightning, petir. Ya, sedang bersepedanya panjang kegiatannya ya, kemudian melihat petirnya di tengah-tengah sedang bersepeda. Oke, kejadian yang pendek menggunakan simple past, kejadian yang panjang menggunakan past continuous. Oke, semoga sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, Miss Kirsan akan dengan senang hati membantu menjawab. Nah, past continuous ini bisa juga dipakai untuk menjelaskan dua kejadian yang sama-sama panjang dan terjadinya di masa lampau. Ya, jadi kita ambil di sini sudah ada garis waktu, ya. Kemudian yang panjang menggunakan past continuous tense. Nah, jika ada satu kejadian lagi yang sama-sama panjang, maka kejadian yang sama-sama panjang ini juga menggunakan past continuous tense. Ya, kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. My father was reading a novel while we were watching a movie. Ayahku sedang membaca novel ketika kita sedang menonton film. Ya, jadi ada dua kejadian di sini. Yang pertama, ayah sedang membaca novel. Yang kedua, kita sedang menonton film. Dan dua-duanya sama-sama panjang. Tidak ada yang terjadi di tengah-tengah. Ya, maka dua-duanya menggunakan past continuous tense. One more example ya, biar lebih jelas. While they were cycling, we were running. Ketika mereka sedang bersepeda, kami berlari. Ya, jadi bersamaan, sama-sama panjang. Oke, nah sebagai tambahan penjelasan, di contoh-contoh yang sebelumnya tadi, konjungsi waktu yang kita pakai adalah when, ya. Sedangkan di sini konjungsi yang kita pakai adalah while. Nah, sebetulnya artinya sama-sama ketika, gitu ya. Tapi kalau when lebih ke kegiatan yang pendek, kalau while bisa diartikan juga sementara. Ya, while we were watching a movie, sementara kami sedang menonton film, ya, jadi diikuti kegiatan yang lebih panjang. Maka seringnya while diikuti oleh past continuous tense. Oke, semoga sampai sini bisa memahami ya. Nah, sekarang Miss Kirsan mau kasih soal latihan nih ya, supaya teman-teman bisa mengecek pemahaman teman-teman untuk past continuous tense ini. Benar-benar udah memahami atau belum? Ya, put the verbs into the correct forms. Oke, jadi di latihan yang akan Miss Kirsan kasih ini nanti akan ada 2 tempat kosong ya yang harus teman-teman isi. Nah, teman-teman harus analisis dulu apakah 2 titik-titik ini dua-duanya past continuous tense ya, artinya kejadiannya berlangsung bersamaan, sama-sama panjang ya, atau salah satu terjadi di tengah-tengah kegiatan yang lain. Oke, seperti yang sudah Miss Kirsan jelaskan di sebelumnya tadi ya. Nah, kita mau coba ya, Miss Kirsan akan kasih contoh. Number 1,
I titik-titik wait for my father when she titik-titik call me. Oke, nah di sini ada dua kejadian, yaitu yang pertama menunggu ayah, ya, aku menunggu ayah. Kejadian yang kedua, ada seseorang memanggilku. Dia memanggilku, begitu ya. Nah, mari kita analisa bersama. Apakah dua-duanya terjadi bersamaan? Sepanjang menunggu ayahku, dia memanggilku terus. Apakah bersamaan, sama-sama panjang seperti itu? Tidak ya, logikanya tidak ya. Nah, sekarang apakah yang satu terjadi di tengah-tengah yang lain? Kalau iya, mana yang panjang, mana yang pendek, atau mana yang panjang, mana yang di tengah-tengahnya kejadiannya? Oke, apakah teman-teman bisa membantu? Yo, yang pendek mana? Oke, yang panjang yang mana? Nah, yang panjang yang menunggu. Jadi ketika aku sedang menunggu ayahku, di tengah-tengahnya ini ada seseorang memanggilku. Oke, maka kejadian yang panjang ini menggunakan past continuous tense. Sehingga kalimatnya menjadi I was waiting for my father when she called me. Di sini menggunakan simple past. Oke, karena memanggilnya di tengah-tengah aku sedang menunggu. Bisa ya memahami ya? Next. Satu contoh lagi ya dari Miss Kesan. The students titik-titik listen well teacher titik-titik explain the lesson. Oke. Nah, mari kita analisa lagi apakah dua kejadian ini bersamaan atau satu kejadian terjadi di tengah-tengah yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Ya. Nah, yang ini murid-murid mendengarkan penjelasan guru. Ya, jadi sepanjang guru menjelaskan, murid-murid juga mendengarkan. Maka dua kejadian ini adalah sama-sama panjang, sehingga kalimatnya menjadi the students were listening while the teacher was explaining the lesson. Bisa ya? Dianalisis dulu, oke? Yuk, lanjut ke nomor 3. Yang ini silahkan teman-teman nanti kerjakan sendiri, coba ya. While the boys titik-titik swim, the girls titik-titik play volleyball at the beach. Sorry. Okay, next number 4. I titik-titik do the assignment when someone knock at the door. Next, my uncle work in his office when the accident happened. Oke, silakan dicoba. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan negative sentence. Bagaimana kalau kita mau membuat kalimat negatif dalam past continuous tense? Ya, jadi gampang banget. Teman-teman tinggal sisipkan not saja setelah to be, was, atau were. Tidak mengubah apapun. Sisipkan aja. Ya, was atau were, kemudian not plus verb aim. Nah, contohnya nih. I was not having dinner at 7 p.m. last night. I was studying English, for example. Aku tidak sedang makan malam tadi malam jam 7. Aku sedang belajar bahasa Inggris. Ya. I was not having dinner at 7 p.m. last night. I was studying English. Oke. Gampang ya. Nah, langsung kita ke interrogative sentence, kalimat tanya. Nah, kalau teman-teman mau membuat kalimat tanya dalam past continuous tense, tinggal tukar aja to be-nya ke depan. Was sama were-nya tukar ke depan. Ya, sama subjeknya. Oke, kemudian ditambah verb ing. Verb ing-nya tidak berubah ya. Nah, contohnya, were you having dinner at 7 p.m. last night? Apakah kamu sedang makan malam tadi malam jam 7? Gitu ya, kalau diartikan seperti itu. Oke, if yes, you can say yes, I was. Yes, I was. Yes, plus subject and to be in the past. Ya, to be-nya dalam bentuk past. Kalau no, tinggal ditambah not. No, I wasn't. No, I was not. Okay, were you having dinner at 7 p.m. last night?
Yes, I was. Atau no, I wasn't. Oke, nah kalau teman-teman mau menambahkan WH ya, jadi bentuk pertanyaannya adalah WH question, bukan yes no question. Kalau yes no question yang ini ya, yang atas ini ya. Nah, kalau WH question misalnya, tadi malam kamu lagi ngapain sih jam 7? Nah, bahasa Inggrisnya apa nih? Tinggal kita tambahkan WH-nya di depan, to be. Oke, sehingga urutannya menjadi, contoh kalimatnya menjadi, what were you, sorry, suaranya hilang ya. What were you doing at 7 p.m. last night? Ya, tadi malam kamu lagi ngapain sih? Jam 7. Oke, nah, contohnya, I was playing with my son. I was studying English. I was dancing with my family, for example. Oke, bisa apapun jawabannya ya. Yang pasti kita menggunakan pola yang tepat. Oke, sampai sini materi past continuous tense. Semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih yang sudah nonton. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika belum subscribe. Dan jika informasi ini atau materi ini berguna buat teman-teman, jangan lupa klik juga tombol like-nya dan share ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video-video lainnya.